Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Hari ini kita bakal memisahkan secara tegas nih, mana yang sultan beneran dan mana yang cuma sultan jadi-jadian. Siapkan mental kalian ya, karena kita bakal membedah tuntas sebuah mahakarya otomotif yang dijamin 100% bakal bikin dompet kau mendang-mending, menangis histeris. Kita lagi ngomongin kasta tertinggi dari segala kendaraan keluarga. Langsung aja kita mulai. Kalian pasti sering kan lihat orang di luar sana jalan-jalan pakai Toyota Alphard harga 1 miliaran, terus gayanya udah kayak manusia paling sukses sejagat raya. Aduh, lucu banget sih. Maaf-maaf aja nih ya, tapi di mata kasta tertinggi, mobil itu tuh cuma sekelas mobil operasional harian buat ke pasar doang. Kenapa bisa gitu? Karena hari ini fokus kita ada di Lexus LM 350 versi 4-seater. Harganya? Siap-siap merinding ya, 3,33333 miliar rupiah. Bener banget, kalian nggak salah denger kok. Angka 3 yang berjejer rapi luar biasa panjang itu adalah tiket masuk beneran menuju dunianya kaum elit yang sesungguhnya. Coba deh kita bandingkan sedikit biar yang masih ngaku-ngaku sultan itu sadar diri dan napak bumi lagi. Bayangin ya, si Sultan KW ini pakai mesin 2500 cc, 4 silinder, terus transmisinya cuma CVT biasa, harganya sekitar 1 miliar. Terus di sisi lain, sang penguasa jalanan yang sejati, Lexus LM 350 ini, harganya 3 kali lipat lebih. Iya sih, basis rangkanya memang sama. Tapi tolong, jangan pernah samakan kelasnya. Buat ekstra 2 miliar lebih itu, kalian gak cuma beli tempalan logo huruf L di depan doang. Kalian itu beli kelas, beli tenaga, dan pastinya superioritas absolut yang gak akan pernah dicicipi sama pemilik mobil standar. Perbedaan kasta ini tuh kerasa banget waktu kita ngomongin sektor mesin. Lexus ini nggak pakai mesin 4 silinder yang kadang masih suka ngeden kalau ketemu tanjakan. Nggak sama sekali. Mobil ini dibekali mesin monster 3.500 cc V6 yang bisa melontarkan tenaga buas sampai 296 horsepower dan torsinya 361 Nm. Gila nggak tuh? Itu sih cukup buat narik rumah kalian sekalian. Ini tuh bener-bener sebuah flexing mekanis yang brutal banget teman-teman. Tenaga raksasa ini disalurkan dengan super halus kedua roda depan pakai transmisi otomatis 8 percepatan. Jadi kalau kalian pikir mobil ini cuma sekedar ganti emblem sama modal tampang doang, wah kalian salah besar. Ini beneran monster tenaga kuda yang didandanin pakai tuxedo sutra. Sekarang, coba perhatikan detail eksteriornya yang luar biasa sombong ini. Ada spindle grill raksasa khas Lexus di depan yang dipahet super detail. Udah kayak karya seni mahal di museum aja. Terus ditambah pelek 18 inci yang elegan banget, aksen krom premium di sisi pintu, dan desain lampu belakang yang nyambung lurus agresif dari kiri ke kanan. Oh ya, jangan lupakan juga logo besar Lexus di depan yang diam-diam menyembunyikan teknologi radar tingkat tinggi. Desain eksterior ini tuh secara harfiah diciptakan biar setiap orang di jalanan tahu persis kalau kalian baru aja ngabisin uang 3 miliar lebih. Bener-bener kesombongan yang sangat terukur. Bagian 1. Suaka First Class, kabin belakang eksklusif. Lupakan aja desain luar tadi, karena di dalam sinilah aura kemiskinan kita bakal terkikis habis. Ayo kita masuk. Perhatikan deh mahakarya tempat duduk ini. Ini tuh bukan sekedar bangku berlapis kulit biasa yang sering kalian dudukin. Lexus nyebut ini kursi adaptipedic. Dan kalian tahu nggak rahasia gilanya? Bahan kursi ini dirancang khusus sama orang yang menciptakan kasur paling mahal di dunia. Materialnya sengaja didesain biar bisa ngikutin kontur lekuk tubuh kalian secara sempurna dan mutlak. Lengkap dengan fungsi pijat, pemanas, dan bahkan bisa direbahkan nyaris rata buat tidur siang yang paling paripurna. Wah, kalau saya yang duduk dan ketiduran di sini, penjelasan kita hari ini dijamin gak bakal pernah selesai. Ini sih definisi puncak kenyamanan umat manusia. Terus lihat deh, betapa gilanya fasilitas hiburan sang sultan ini. Ada layar TV HD 26 inci segede gaban yang langsung nampang di depan muka kalian. Haus, tinggal buka aja kulkas 14 liter bawaan buat ngedinginin minuman mahal kalian. Butuh dengerin musik? Sistem audio Mark Levinson dengan 19 speaker siap manjain telinga kalian, pakai suara yang jauh lebih merdu dari janji-janji manis politisi pas lagi kampanye. Belum lagi ada 6 slot USB yang tersebar buat gadget kalian, jam analog klasik ala Lexus yang super mewah, sampai ada rak majalah khusus. Ya beneran rak majalah. Soalnya sultan sejati yang sukses itu butuh tempat elegan buat naruh bacaan bisnis mereka. Ini tuh ibarat apartemen mewah yang bisa jalan, bukan cuma sekedar alat transportasi biasa. Nah, di tengah-tengah penjelasan ini, saya mau nyapa kalian dulu nih. Gimana? Masih sanggup melihat kemewahan ini? Atau dompet dan mental kalian udah mulai bergetar-getakutan? Hei kalian semua, jangan berani-berani berkedip atau ninggalin penjelasan ini ya. Tetap tonton terus sampai akhir, soalnya kegilaan yang sesungguhnya baru aja mau saya bongkar. Yang tadi tuh mah cuma pemanasan doang teman-teman. Masuk ke bagian 2, privasi total dengan partisi dan kaca ganda. Nah,
Di ruangan belakang ini, kalian bakal diisolasi secara sempurna. Udah kayak lagi ada di dalam brankas bank sentral. Ingat keheningan brankas yang baru aja saya sebutin? Itu karena kabin belakang yang super mewah ini dikelilingi sama 3 lapis jendela kaca tebal. Terus partisi pembatas ini nih, yang jadi senjata pamungkasnya para bos besar. Kaca partisinya itu pinter banget. Dia bisa berubah dari mode transparan jadi buram total, cuma pakai satu sentuhan tombol. Begitu dikaburkan dan ditutup rapat, supir kalian gak akan bisa dengar apapun yang kalian omongin dan sama sekali gak bisa ngintip ke belakang. Kalian bisa dengan bebas merencanakan kudeta akuisisi perusahaan saingan atau bahas rahasia tingkat negara di belakang sini dengan santai. Terus kalau mau ngobrol sama supir gimana? Kalian harus pakai sistem intercom khusus. Wah, sangat arogan dan eksklusif banget kan? Tapi saya suka banget gaya ini. Tapi tunggu sebentar. Dari sekian banyak kecanggihan kelistrikan yang bikin kita melongo tadi, ada satu hal yang lumayan bikin ketawa. Bagasinya itu dioperasikan secara manual dari luar. Coba kalian bayangin deh, mobil harga 3,3 miliar. Tapi kalau mau buka tutup pintu bagasi belakang, harus ditarik pakai tangan alias pakai tenaga otot. Tapi tenang, jangan keburu ngejek pelit. Karena ini tuh justru jenius. Lexus itu tahu banget kalau mobil semahal ini bakal sering masuk mall-mall mewah dan dicek sama satpam yang kadang semangatnya suka berlebihan. Kalau bagasinya full elektrik, mekanisme motornya itu bisa hancur berantakan kalau ditarik paksa sama security. Jadi, pintu manual ini tuh emang sengaja didesain khusus sebagai fitur anti-satpam mall. Sumpah, brilian banget sih pemikirannya. Oke, bagian 3. Ruang kendali supir dan kabin depan mewah. Jangan salah ya, biarpun statusnya cuma supir, hidup supir di mobil ini bakal jauh lebih nyaman daripada kebanyakan orang di luar sana. Biarpun ada partisi tebal di belakangnya, ruang kaki di area depan ini masih luar biasa luas, bahkan buat supir yang tingginya 180 cm sekalipun. Dan tolong, jangan pernah ngeremehin teknologi di kabin depan ini. Semua fitur keselamatan kelas Wahid disematkan tanpa ampun di sini. Mulai dari radar cruise control yang bisa ngejaga jarak otomatis sama mobil depan, lane assist biar mobilnya nggak keluar jalur sembarangan, blind spot monitoring, sampai pre-collision braking system yang otomatis ngerem buat mencegah tabrakan. Keselamatan supir dan penumpang itu prioritas absolut. Terus, biar si supir nggak mati bosen pas nungguin bosnya rapat berjam-jam, di layar depan juga udah disediain koneksi Apple CarPlay dong. Supir Sultan emang pantang mati gaya. Bagian 4, solusi jenius spion digital. Sekarang logikanya, kalau kaca partisi di belakang tadi buram, terus supirnya gimana cara lihat ke belakang? Nah, Lexus menyingkirkan kaca spion biasa dan menggantinya sama layar digital beresolusi tinggi yang nyambung langsung dari kamera belakang. Jadi, bosnya bebas mau rapat rahasia sepuasnya, supirnya tetap bisa nyetir dengan aman dan tenang. Bener-bener solusi yang sangat jenius. Nah, sebelum kita menyudahi penjelasan gila ini, mari kita bawa imajinasi liar kalian balik ke realitas sebentar aja. Kalian penasaran nggak kenapa harganya bisa sampai membengkak jadi 3,3 miliar rupiah? Apa gara-gara kursi pemijat sama TV gedenya itu murni harganya miliaran? Nggak sepenuhnya gitu. Di Indonesia, mobil ini tuh kena hukuman telak dari struktur pajak barang mewah. Masukin mesin 3.500 cc V6, itu artinya mobil ini masuk ke kategori pajak di atas 3.000 cc yang potongannya super brutal. Sebagian besar dari uang gila yang dibayar sama para sultan ini sebenarnya langsung disumbangin masuk ke kas negara. Kalau aja nggak ada pajak itu, harganya mungkin ya cuma di kisaran 2 miliaran aja. Tapi ya balik lagi, buat sultan sejati, nyumbang pajak 1 miliar ke negara itu sih rasanya cuma kayak ngeluarin uang receh aja dari kantong, bener nggak? Jadi, begitulah kenyataannya teman-teman. Sebuah mahakarya seni yang bisa berjalan, yang nawarin privasi absolut dan tingkat kenyamanan tanpa batas yang terwujud sempurna dalam wujud Lexus LM350. Nah, sekarang saya punya pertanyaan provokatif nih buat kalian semua yang udah mantengin dari tadi. Kalau tiba-tiba besok pagi kalian ketiban rezeki nomplok 3,3 miliar rupiah, apakah kalian mau capek-capek nyetir mobil bongsor ini sendirian? Atau kalian mending bayar supir ahli aja biar bisa tidur pulas sambil dipijit di belakang? Coba bayangin deh rasanya, terus jawab langsung di kolom komentar ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak explainer ini hingga selesai. Tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di bedah otomotif penuh emosi berikutnya.